Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya berkunjung ke JP kawasan industri di Gresik ini, KEK, ekonomi khusus. Pertama, ini merupakan sesuatu program pemerintah dalam rangka menarik investasi. Karena itu kita berharap bahwa KEK ini, pengelola KEK ini atau JP ini supaya terus berusaha untuk meningkatkan investasi di tempat ini. Ya, tadi baru dilaporkan berapa? 30%, 30%. Ya, kita harapkan terus ada peningkatan, dan kita harapkan tahun 2023 ini juga akan bertambah lagi, akan terus, dan pemerintah yang mendukung upaya investasi ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang jadi Perpu Cipta Kerja yang mengakomodasi berbagai masalah termasuk kemudahan berusaha dan juga pelayanan penyediaan lahan dan lain-lain sebagainya. Itu saya kira. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa pemerintah dalam rangka mengembangkan industrinya itu melakukan hilirisasi, dan pembangunan smelter itu merupakan pelaksanaan daripada hilirisasi. Karena itu tadi saya meninjau smelter Freeport, dan itu merupakan kebanggaan Indonesia, dan Freeport ini merupakan Freeport ini merupakan smelter terbesar di dunia dan akan menghasilkan tembaga yang kalau nanti berjalan itu 1,7 ton tembaga, 1,7 juta ton konsentrat. Selain yang di Gresik itu 1,3, jadi akhirnya nanti itu ya, kemudian juga akan menyerap tenaga kerja yang besar. Ini berapa saya kira nanti di JP ini 200.000. Nah, ini karena itu ini Pak Wakil Gubernur saya kira harus menyiapkan tenaga kerja terampil dan melakukan pelatihan vocational training, ya, training vokasi sesuai dengan tuntutan yang ada di sini. Saya kira itulah beberapa yang saya dapati di sini, dan ini tempat ini masa depan Indonesia, terutama di Jawa Timur, saya kira. Barangkali itu. Ya. Izin Pak, selamat siang Pak Wapres, dari Harian Kompas Pak. Ingin bertanya, tadi Bapak menyebut bahwa investasi kan baru 30% gitu ya Pak ya untuk KEK Gresik ini. Nah, mungkin untuk harapannya dari pemerintah ke depan seperti apa sih Pak sumbangsih dari KEK Gresik ini terhadap perekonomian nasional gitu Pak. Terus kemudian yang kedua Pak, terkait hilirisasi tembaga ya Pak ya yang saat ini sudah digaungkan oleh pemerintah gitu Pak. Itu peta jalan industri penyerapan untuk produk hilir tembaga seperti apa Pak yang nanti akan disiapkan oleh pemerintah, karena 2024 ini ya Pak ya smelter-smelter besar sudah akan mulai beroperasi dan pemerintah mendongkrak ini kendaraan listrik. Makasih Pak. Ya, saya sekarang soal investasi terus kita melakukan upaya-upaya, ya, seperti tahun ini misalnya Presiden sudah minta
Menteri Investasi itu memasukkan investasinya 1.400 triliun. Kemarin sudah tercapai, yang tahun yang lalu ternyata tercapai. Dan kita harap bahkan lebih, 12,7 apa ya. Nah, jadi sekarang kita harapkan juga dengan melakukan berbagai lobby dan juga seperti penyediaan tempat dengan membuat aturan, regulasi, itu dengan perpu, itu bagian daripada usaha menarik. Perpu saya kira itu. Mengenai masalah tembaga ini mungkin lebih baik secara teknis ya seperti apa, mungkin Pak Dirut Freeport yang menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Wakil Presiden. Jadi tembaga ini kan dari konsentrat tembaga kemudian dimurnikan di smelter ini, nantinya akan menjadi katoda tembaga dan juga akan ada emas batangan dan ada perak batangan. Dan khususnya mengenai tembaga ini adalah salah satu bahan utama dalam ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle ecosystem. Di samping tentunya ada nikel, ada aluminium, ya, aluminium dari boksit, dan juga ada kobalt dan juga litium yang sebenarnya kita punya tapi mungkin masih harus. Tapi ini adalah salah unsur-unsur yang sangat penting untuk industrialisasi. Saya juga yakin bahwa pemerintah sudah, Pak Presiden beberapa kali mengatakan bahwa ekosistem kendaraan listrik ini yang akan dibentuk di Indonesia, dan minggu lalu kebetulan Pak Menko Ekonomi dengan Menteri Perindustrian juga datang ke sini melihat progres smelter, dan memang sudah dibentuklah roadmap untuk industri yang lebih hilir lagi yang menggunakan bahan baku antara lain tembaga ini. Terima kasih. Sekarang ini kita ekspor 60% konsentrat tembaganya diekspor, 40% sudah diolah di PT Smelting yang di Gresik juga, di jarak kira-kira 10-15 km dari sini, kompleks petrokimia. Itu 40% sudah dimurnikan di situ menjadi katoda tembaga, namun lumpur anodanya yang mengandung emas dan perak itu masih diekspor oleh PT Smelting. Nantinya begitu smelter ini beroperasi, termasuk juga pemurnian lumpur anoda, 100% akan diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Terima kasih. Ya, dan smelter di sini diperkirakan sudah mulai beroperasi tahun 2024 ya. 2024. Mei 2024. Saya kira itu. Agung, Assalamualaikum Pak Wapres. Bapak melihat tadi peninjauan seperti apa sih Pak? Ini kan tadi progresnya sudah 54% nih Pak. Pak Wapres pendapatnya seperti apa? Lihat kemajuannya atau seperti apa tadi masifnya pembangunan di sini Pak? Saya kira optimis ya. Bahkan ada beberapa tadi yang direncanakan tercapai sekarang ini, berapa tadi itu melampaui 2% melampaui. Artinya target 2024 Mei itu saya berharap kalau bisa dimajukan lebih awal. Ya itu kalau lihat prospeknya saya kira karena sudah ada bagian yang sudah lebih dulu, lebih awal, maka menurut saya berarti kedepannya mungkin ada lebih awal dari apa yang kita harapkan. Optimis saya kira itu. Karena pembangunannya berjalan terus dan tidak berhenti. Saya kira. Pak Wapres, Emir Pak, Media Indonesia. Soal Perpu Cipta Kerja itu, tapi ini dikaitkan dengan problem hukumnya, di mana kan ketika Perpu dikeluarkan kemarin waktu akhir Desember atau awal Januari itu kan asumsinya adalah negara sedang dalam keadaan genting, terus bakal terjadi yang namanya resesi ekonomi dunia. Nah, tapi kan kenyataannya ketika sebulan ini
pernyataan pemerintah sendiri yang banyak mengatakan bahwa ya Indonesia bisa keluar dari krisis lah, terus bisa menghadapi resesi. Nah kemudian ya juga, para ekonom juga, terus juga anggota parlemen juga melihat lantas buat apa gunanya Perpu, sementara kan permintaannya MK kan lebih baik merevisi Undang-Undang Cipta Kerja seperti putusan MK. Nah tanggapan pemerintah terhadap ya desakan untuk sebenarnya mencabut Perpu, cabut aja Perpunya untuk kemudian direvisi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah itu gimana Pak Wapres? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ancaman resesi itu kan di dunia ini masih merupakan ancaman bahwa kita itu bisa mengantisipasi karena punya langkah-langkah yang tidak berarti bahwa ancaman itu tidak ada. Oleh karena itu keberadaan Perpu itu menjadi backup kita di dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman itu. Ya, saya kira itu juga ada hubungannya ya. Dan sekarang masalah hukumnya itu saya kira sedang diproses di DPR. Kita tunggu saja nanti seperti apa. Ya. Nanti ahli-ahli hukum yang akan menyelesaikan persoalan itu. Dan sesuai dengan aturan main dan dengan konstitusi yang ada. Saya kira itu. Iya. Selamat siang Pak Wapres, izin Ayur dari Warta Ekonomi. Ada 2 pertanyaan Pak terkait dengan pemerintah akan mengirimkan tim kemanusiaan atau bantuan terkait pasca gempa di Turki dan Suriah Pak. Dan termasuk Basnas, apakah ada rencana juga? Kemudian instruksi dari Pak Wapres untuk KBRI Turki terkait WNI yang di sana bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua Pak, izin. Ketua Umum PKB Muhaimin memunculkan wacana penghapusan jabatan gubernur. Tanggapan Pak Wapres terkait itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya kalau Turki itu kan dulu ketika kita ada tsunami di Aceh, dia juga paling awal ikut membantu. Oleh karena itu tadi juga dengan Presiden kita bicara-bicara dengan ada Pak Menhan, Prabowo, kita akan segera mengirim misi bantuan dan itu bagian daripada tanggung jawab internasional kita. Jadi itu di dunia ini memang mesti saling membantu. Itu sudah menjadi tradisi kemanusiaan. Dan ya saya harapkan nanti Basnas bisa juga mengambil peran ya untuk itu. Tentang wacana tentang penghapusan gubernur itu kan memang sudah lama ya dihapus, ditunjuk istilahnya oleh presiden gitu. Gubernur itu tidak dipilih, itu kan sudah lama ya, kemudian hilang ya, atau ditunjuk oleh presiden, dipilih oleh DPRD, dipilih langsung ya kan. Sekarang kan dipilih langsung, sekarang muncul lagi bahwa tidak perlu dipilih langsung, ditunjuk oleh presiden. Ada juga wacana muncul dipilih oleh DPRD. Saya kira biar saja wacana itu berkembang, nanti ada pembicaraan di DPR ya. Jadi kita ikuti saja ya. Nanti mana yang terbaik saja, nanti para ahli akan membicarakan apakah memang lebih baik tidak dipilih atau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah. Itu saya kira kita ikuti saja. Terakhir, Pak Wapres, pada tahun 2021 Bapak memberikan dukungan untuk kawasan industri halal di Kabupaten Gresik Pak. Sampai dengan hari ini kawasan industri halal ini belum ada laporan signifikan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Mungkin ada tanggapan terkait ini Pak? Ya ada, itu ada usulan untuk ada KIH ya, kawasan industri halal Gresik. Itu saya kira sedang dalam proses. Kita dorong, nanti kita tunggu saja yang sudah berjalan di Sidoarjo di Jawa Timur, yang satu lagi di Gresik, yang Gresik masih dalam proses. Saya kira, terima kasih.